Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Eva Puspitasari dengan NIM A4102100021, Novia Dwi Anjaini A4102100023, Salsadila Amelia Putri A4102100026. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang rekonstruksionisme yang mencakup konsep dan penerapannya dalam pembelajaran. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang akan disampaikan oleh rekan saya, Eva Puspitasari, dan akan dilanjutkan oleh Novia Dwi Anjaini dan Salsadila Amelia Putri. Kepada Eva, kami persilakan. Konsep aliran rekonstruksionisme. Kata rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris reconstruct, yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme. Alasan mengapa rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresif adalah karena hanya memikirkan dan melibatkan diri dengan masalah-masalah masyarakat yang ada pada saat sekarang ini. Dalam aliran rekonstruksionisme berusaha menciptakan kurikulum baru dengan memperbarui kurikulum lama. Progresivisme pendidikan didasarkan pada keyakinan bahwa pendidikan harus terpusat pada anak, bukannya fokus pada guru atau bidang studi. Pokok-pokok konsep rekonstruksionisme. Haryanto menjelaskan pokok-pokok konsep rekonstruksionisme sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan harus menciptakan tatanan sosial yang baru sesuai dengan nilai-nilai dan kondisi sosial yang baru. 2, masyarakat baru. 3, anak, sekolah, dan pendidikan dipengaruhi oleh kekuatan sosial budaya. 4, guru meyakinkan murid tentang kebenaran dan memecahkan masalah melalui rekonstruksi sosial secara demokratis. 5, memperbarui tujuan dan cara-cara yang dipakai pendidikan. Kemudian pandangan aliran rekonstruksionisme. 1. Pandangan tentang aliran rekonstruksionisme secara epistemologis. Aliran ini berpijak pada pola pemikiran bahwa untuk memahami realita alam nyata memerlukan suatu asas tahu. Dalam arti bahwa tidak mungkin memahami realita ini tanpa melalui proses pengalaman dan hubungan dengan realita terlebih dahulu melalui penemuan suatu pintu gerbang ilmu pengetahuan. Karenanya, baik indera maupun rasio sama-sama berfungsi membentuk pengetahuan dan akal dibawa oleh panca indera menjadi pengetahuan dalam yang sesungguhnya. 2. Pandangan tentang aliran rekonstruksionisme secara teologis. Aliran rekonstruksionisme memandang masalah nilai berdasarkan asas-asas supernatural, yakni menerima nilai natural yang universal, yang abadi berdasarkan prinsip nilai teologis. Hakikat manusia adalah pancaran yang potensial yang berasal dari dan dipimpin oleh Tuhan, dan atas dasar inilah tinjauan tentang kebenaran dan keburukan dapat diketahui. 3. Pandangan tentang aliran rekonstruksionisme secara ontologis. Dengan ontologis dapat diterangkan tentang bagaimana hakikat dari segala sesuatu. Aliran rekonstruksionisme memandang bahwa realita itu bersifat universal, yang mana realita itu tidak ada di mana dan sama di setiap tempat. Tokoh aliran rekonstruksionisme. 1. Paulo Freire. 2. George Kahn. 3. Harald Rux. Penerapan aliran rekonstruksionisme dalam pembelajaran. Aliran rekonstruksionisme berfokus pada masyarakat. Para penganut aliran ini percaya kurikulum harus berdampak besar dalam kehidupan manusia, menjadi metode perubahan dan reformasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rekonstruksionisme menekankan pada pemecahan masalah dan berpikir kritis dan mementingkan pemikiran ke arah masa depan. Kaum rekonstruksionisme juga menganggap diharuskan adanya pendidikan dengan unsur-unsur pembelajaran global yang berkaitan dengan masalah global sebagai alat untuk mengurangi konflik di dunia. Ada 5 tujuan untuk pendidikan dalam aliran filsafat rekonstruksionisme menurut Ornstein dan Huskins dalam bukunya Kurikulum tahun 2004 adalah: 1. Untuk memeriksa warisan budaya masyarakat dan peradaban lainnya. 2. Menghadapi masalah kontroversial dan pembahasannya. 3. Didedikasikan untuk membawa perubahan dalam masyarakat. 4. Memeriksa masa depan dan kemungkinan realitas masa depan. 5. Partisipasi siswa dan guru dalam interkulturalisme. Walaupun tujuan-tujuan ini bagus, mereka juga tidak realistis. Rekonstruksionis sering dipandang sebagai idealis karena teorinya didasarkan pada masyarakat utopis. Pendidikan guru pada umumnya hanya berfokus pada mentransfer ilmu pengetahuan kepada muridnya. Guru hanya perlu memberikan pelajaran dan murid hanya perlu mendengarkan dan memahami materi, dan terus begitu saja. Tapi, ini berlawanan dengan aliran rekonstruksionisme, yaitu murid dan guru terbuka akan berbagai pembahasan diskusi, masalah sosial dan budaya. Guru serta siswa turut berpartisipasi dan berkomitmen aktif dalam perubahan sosial. Guru hendaknya berperan selain sebagai pengajar juga sebagai pemimpin yang mengarahkan murid-muridnya dan membantu peserta didik untuk menghadapi perubahan dengan menumbuhkan cara berpikir yang berbeda-beda, agar menciptakan alternatif penyelesaian masalah yang lebih efektif. Tetap menjaga kebudayaan yang memberikan pengaruh baik kepada berjalannya sistem pendidikan dan mengubah atau membuang yang buruk agar tidak mempengaruhi jalannya perkembangan sistem pendidikan. Siswa hendaknya belajar tekun dan penuh motivasi dalam menghadapi perubahan zaman pada era yang serba canggih ini, dengan segala kemajuan teknologi, agar tujuan dari pendidikan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik. Dan kurikulum terkait harus juga membahas tentang masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh umat manusia sekarang, termasuk masalah-masalah peserta didik itu sendiri, dan juga program pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Baik, itulah tadi materi tentang aliran rekonstruksionisme dari kelompok 5. Berikut hasil daftar materi kelompok 5. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.